Shalom jemaat online Agape, apa kabarnya? Saya yakin kita semua di sini luar biasa, amin. Karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus kita luar biasa, amin. Sekarang saya ingin sama-sama mengajak kita untuk menyanyikan pujian dan menyembah nama Tuhan di tempat ini. Come on, musik. Siapa orang yang percaya bahwa Tuhan kita luar biasa? Mari kita menepuk tangan kita. Walaupun kita jauh, kita gak akan terlihat jauh, amin. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan, come on. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Yeah. Mari kita sama-sama menepuk tangan kita, akan bahwa Tuhan kita dahsyat. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan tak ada, tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh karena salib-Mu kami dibebaskan, kami selamatkan ya Bapa. Kami mau memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Ku hidup oleh anugerah, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, Kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, di mana saja engkau berada pada saat ini, selamat Hari Paskah. Hari ini kita mengingat akan kebangkitan Tuhan Yesus, di mana kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus yang mati di kayu salib, dia dikuburkan dan bangkit. Hari ini kita memperingati akan kebangkitan itu. Sejarah memberikan suatu pernyataan bahwa kubur di mana Tuhan Yesus dikuburkan itu telah dinyatakan kosong. Dan khotbah pada saat ini saya ingin menyatakan bahwa Tuhan Yesus bangkit. Dan firman Tuhan saya ambil dari Matius 28 ayat 1 sampai ke 10. Dan saya akan membacakan sebagai berikut. Matius 28 ayat 1 sampai ke 10. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Ayat yang ke-9. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah firman Tuhan. Jemaat, saya ingin menjelaskan akan apa yang dinyatakan dan tercatat di dalam Injil Matius ini. Di dalam ayat yang pertama dan kedua, jelas sekali dikatakan bahwa setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dinyatakan bahwa ada malaikat Tuhan yang turun, dan malaikat Tuhan inilah yang menggulingkan batu tempat Tuhan Yesus dikuburkan. Dan jemaat, kalau kita perhatikan tentang kubur di mana Tuhan Yesus dikuburkan, maka kita akan mengetahui dari ayat-ayat yang lain, ayat yang pasal 27 ayat yang ke-66, dikatakan dengan tegas, maka pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeteraikan kubur itu dan menjaganya. Tegasnya, kubur di mana Tuhan Yesus dikuburkan, itu dimeteraikan oleh mereka. Dan kemudian penjaga-penjaga diminta untuk menjaganya. Sulit bagi orang luar untuk bisa masuk ke dalam kubur itu. Tetapi firman menyatakan mereka Tuhan yang menggulingkannya, sehingga kemudian kubur itu terbuka dan dinyatakan kosong. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan perhatikan perikop ini dengan sebaik-baiknya, supaya kita mengetahui akan kebenaran bahwa Tuhan Yesus yang mati di kayu salib itu dinyatakan hidup
karena dia bangkit. Ada 3 poin yang ingin saya sampaikan pada saat ini. Poin yang pertama, apa yang ingin saya nyatakan, bahwa dia yang mati di kayu salib telah bangkit. Ayat yang kelima dan keenam memberikan pernyataan sebagai berikut. Malaikat itu berkata, "Kamu mencari Yesus yang disalibkan. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya." Jemaat, malaikat Tuhan dipanggil oleh Tuhan, ditugaskan oleh Tuhan untuk menyampaikan berita ini. Dan ini yang disampaikan oleh para malaikat. Dan para malaikat berkata, dia tidak ada di sini. Tubuh di mana Tuhan Yesus diletakkan di dalam kubur itu, dan kubur itu kemudian dinyatakan telah kosong. Tidak ada sesuatu yang ada di sana. Dia sudah bangkit. Dan dikatakan, ini yang terjadi seperti apa yang pernah dikatakannya. Seperti apa yang telah Tuhan Yesus nyatakan kepada para muridnya. Jemaat, apa yang sebenarnya yang Tuhan Yesus katakan tentang kebangkitannya itu pada waktu dia mengajarkan kepada para murid? Kalau kita melihat kepada Alkitab di dalam Markus 9 ayat yang ke-31, Tuhan Yesus memberikan suatu pernyataan. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Dan inilah yang menjadi kenyataan. Mereka membunuh, mereka menyalibkan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus bangkit. Di mana kemudian Injil Lukas memberikan suatu catatan. Baru kemudian setelah itulah para murid teringat akan perkataan Tuhan Yesus. Saudara, ini adalah sesuatu hal yang perlu kita ketahui. Bahwa apa yang Tuhan Yesus nyatakan, itu dikenapinya. Tuhan mengajarkan, Tuhan berkata, dia mengatakan bahwa dia akan dibunuh dan akan bangkit. Dan ini yang menjadi kenyataan, bahwa dia telah bangkit. Poin yang kedua yang ingin saya sampaikan, bahwa kebangkitan Kristus ini perlu diberitakan. Dinyatakan dalam ayat yang ke-7, dan segeralah pergi. Katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Itu adalah perintah yang disampaikan oleh malaikat Tuhan. Di mana malaikat Tuhan berkata supaya mereka segera pergi. Supaya mereka mengatakan kepada murid-muridnya yang lain bahwa Tuhan Yesus itu telah bangkit dari antara orang mati. Dan apa yang menjadi respon daripada para murid? Kita mengetahui dengan jelas. Dikatakan dalam ayat yang ke-8, para murid tidak menunda. Para murid yang pada waktu bertemu dengan malaikat tidak kemudian melakukan sesuatu yang lain, tetapi dinyatakan, maka segera pergi. Bahkan dikatakan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya. Dan jemaat, ini yang perlu kita perhatikan. Ini yang perlu juga kita lakukan. Bahwa kebangkitan Tuhan itu merupakan inti daripada segala-galanya. Inti daripada iman kepercayaan kita. Bahwa dia adalah Tuhan yang hidup. Dia adalah Tuhan yang memang betul mati di kayu salib. Tetapi hidup kembali dan dibangkitkan. Dan jemaat, kebangkitan merupakan hal yang sangat penting bagi umat Kristiani. Kebangkitan merupakan hal yang sangat penting bagi kita yang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Rasul Paulus, dia memberikan suatu pernyataan. Jika seandainya Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Dalam arti kata, saudara, kalau Tuhan Yesus tidak bangkit,
Mengapa kita menjadi pengikut Kristus? Kebangkitan Tuhan merupakan hal yang sangat penting. Kebangkitan Tuhan adalah sesuatu hal yang perlu kita imani. Karena apa jemaat? Jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikian juga binasa orang-orang yang mati dalam Kristus. Tegasnya, jika kita mati dan Kristus tidak dibangkitkan, maka kita juga akan mati dan tidak akan dibangkitkan. Tetapi karena Kristus dibangkitkan, maka pada akhir daripada kehidupan ini, kita yang percaya, kita yang menjalankan kehendak Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan, pasti dibangkitkan oleh Kristus. Kita akan melihat poin yang berikutnya. Poin yang ketiga, di mana dinyatakan di dalam perikop ini, bahwa Tuhan Yesus itu bangkit dan hidup. Dan dikatakan dalam ayat yang ke-9, sebagai bukti bahwa dia itu hidup. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka. Dan mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Inilah suatu pengalaman yang luar biasa di kalangan para murid Tuhan. Di mana kemudian mereka bertemu, betul-betul bertemu setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib. Mereka mempunyai pengalaman. Dan inilah yang akan dapat menimbulkan iman, peningkatan iman mereka. Dia bangkit, dia hidup. Dan saya mempunyai keyakinan sebagai respon daripada pertemuan ini. Mereka kemudian mendekatinya dan memeluk kakinya sebagai tanda mereka mengasihi Tuhan, menghargai Tuhan Yesus, menghormati Tuhan Yesus. Jemaat, mari kita lanjutkan. Ada seorang murid yang bernama Thomas. Kita mengetahui Thomas merupakan murid yang belum mempunyai pengalaman pada waktu itu. Banyak murid-murid yang lain sudah mempunyai pengalaman. Bertemu dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Tetapi Thomas tidak mempunyai kesempatan berpengalaman seperti itu. Dan apa yang terjadi pada waktu itu? Thomas mengatakan bahwa dia tidak begitu percaya akan apa yang dinyatakan oleh para murid yang lain. Dikatakan dengan tegas Thomas memberikan suatu pernyataan. Dicatat dalam Yohanes 20 ayat yang ke-25. Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa banyaknya manusia yang seperti Thomas, yang tidak mudah percaya. Tetapi apa yang terjadi pada kisah ini? Kisah ini memberikan suatu pernyataan, lalu kemudian Tuhan Yesus yang mengetahui akan apa yang ada dalam hati Thomas, kemudian Tuhan Yesus kemudian menemui murid yang bernama Thomas ini. Dan dia berkata kepada Thomas, taruhlah, lihatlah, ulurkanlah, cucukkanlah. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas segera merespon ini. Apa yang dikatakan? Dia kemudian berkata kepada Tuhan Yesus, "Ya Tuhanku dan Allahku." Jemaat, berbahagialah Thomas yang mendapatkan pengalaman. Berbahagialah kita yang mendapatkan pengalaman. Tetapi itulah pemikiran manusia. Manusia selalu berkata, berbahagialah karena kita mendapatkan kesempatan. Karena apa jemaat? Karena Tuhan Yesus sendiri yang berkata, apa-apa dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Tetapi sebenarnya yang dinyatakan berbahagia, yaitulah berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Tuhan Yesus sendiri yang berkata,
apakah engkau masih menuntut pengalaman dan mengatakan, sebelum aku mengalami, aku tidak akan percaya. Seperti apa yang terjadi dalam Thomas. Atau kita kemudian berkata, Tuhan, walaupun aku tidak melihat, walaupun aku tidak punya pengalaman, aku beriman, aku percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang hidup. Engkau telah bangkit dari kematian dan hidup, dan kini ada bersama dengan Allah Bapa di surga. Penulis Ibrani memberikan suatu pernyataan, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jemaat, engkau yang dikasihi oleh Tuhan, di mana saja engkau berada, mari kita imanin. Mari kita percaya, menjadi orang yang percaya bahwa Dia adalah Tuhan. Dia bangkit dan hidup. Mari kita imanin, Dia adalah Tuhan. Bila Tuhan berkenan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita diam sejenak dan berdoa. Bapa, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. Engkau yang senantiasa menyertai kehidupan ini. Dan bila pada saat ini ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau senantiasa mengingatkan kami dengan firman-Mu. Firman-Mu yang ya dan amin. Firman yang mempunyai kuasa. Dan biarlah pada saat ini dengan segala kerendahan hati ya Tuhan, kami ingin menerima firman-Mu. Bila firman-Mu akan menjadi benih dalam hati kami. Bila firman-Mu akan bertumbuh ya Tuhan, menumbuhkan iman kami, menjadikan kami lebih indah di hadapan Tuhan, menjadi lebih berkenan di hadapan Tuhan. Hamba-Mu telah menyatakan firman-Mu ya Bapa. Bila Engkau yang akan menyempurnakan segala firman yang telah didengar oleh anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Mari kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Kita akan mendoakan akan kebutuhan-kebutuhan yang ada di sekeliling kita, termasuk yang ada di permukaan bumi ini. Kita akan mendoakan khususnya dengan wabah penyakit yang masih melanda di dunia ini, yang telah banyak memakan korban. Kita juga tentunya akan berdoa untuk tim medis yang ada di garis depan untuk menolong orang-orang yang sakit sehingga mereka dapat bertahan, tetap hidup. Mari kita diam sejenak. Bapa, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, Engkau yang senantiasa mendengarkan doa-doa kami. Kuduskanlah kami, ampuni segala kesalahan kami. Karena firman berkata, doa orang benar jika diucapkan dengan iman mempunyai kuasa. Dan pada saat ini ya Tuhan, bila kuasa itu akan menjadi nyata dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu. Kami ingin menyatukan hati pada saat ini ya Tuhan. Kami ingin berdoa untuk masalah yang ada di dunia ini, yaitu wabah penyakit yang sedemikian melanda dan memakan korban sedemikian banyaknya. Kami mohon Tuhan, bila Engkau boleh mendengarkan jeritan kami,
Bila Engkau boleh mengampuni segala dosa-dosa daripada manusia yang telah membuat sesuatu yang tidak berkenan di hadapan-Mu, melupakan Engkau, meninggalkan Engkau, menjauhkan diri dari Tuhan, bahkan melakukan sesuatu yang berbeda dari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan, ampuni kami. Kami ingin berdoa ya Tuhan, untuk wabah penyakit yang ada di dunia ini. Biarlah dengan pertolongan kuasa-Mu ya Tuhan, dengan belas kasihan-Mu ya Tuhan, bila Engkau juga boleh meredahkan, bahkan meniadakan penyakit ini ya Bapa. Kami tentunya ingin berdoa ya Tuhan, untuk orang-orang yang telah menjadi korban, orang-orang yang sedang sakit pada saat ini. Biarlah dengan kuasa-Mu Engkau akan memberikan penghiburan, Engkau akan juga memberikan kekuatan. Bahkan yang sakit pada saat ini juga Engkau akan memberikan pemulihan. Secara khusus kami ingin berdoa untuk tim medis ya Bapa, di mana mereka adalah orang-orang yang telah dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu tugas mulia ya Tuhan, untuk memberikan kesehatan yang baik bagi umat Tuhan. Dan biarlah mereka juga dijaga oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Tuhan, kami akan menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami juga ingin berdoa untuk masalah-masalah yang ada dalam kehidupan jemaat. Kami ingin berdoa untuk penyakit-penyakit, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami ingin berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang kehilangan pekerjaan ya Bapa. Bila Tuhan juga boleh berkenan di hadapan kehidupan mereka, bila Tuhan juga boleh mencukupi kehidupan mereka ya Tuhan. Kau penuhi apa yang menjadi kebutuhan pokok mereka ya Tuhan. Dan juga Kau pakai gereja-Mu ya Tuhan, untuk juga selalu memberikan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan peduli akan sesama kami. Kami juga yang berdoa untuk orang tua kami, di mana saja mereka berada, suami istri, saudara-saudara kami, teman-teman kami, sahabat-sahabat kami. Bila Tuhan juga boleh memberikan pertolongan, menjaga, melindungi mereka juga ya Bapa. Kami ingin berdoa untuk Indonesia. Kami ingin berdoa untuk Australia. Bila para pemimpin bangsa diberikan hikmat yang berasal dari Tuhan, sehingga mereka juga akan menggunakan segala peraturan-peraturan, regulasi-regulasi ya Tuhan, untuk mengurangi daripada penyebaran penyakit ini, bahkan meniadakannya ya Bapa. Lebih daripada itu, Kau pakai para pemimpin bangsa untuk memikirkan akan kesejahteraan daripada bangsa-bangsa. Tuhan, kami juga yang berdoa untuk gereja-gereja-Mu ya Bapa. Bila Engkau yang berkarya senantiasa, bila Engkau juga mau memakai anak-anak-Mu yang telah Kau pilih, hamba-hamba-Mu yang juga telah Kau urapi ya Bapa, untuk menjadi terang dan garam dunia, senantiasa melakukan segala hal yang baik di dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang hadir, Engkau yang senantiasa mendengarkan doa kami. Engkau juga mendengarkan doa-doa yang diucapkan pribadi-pribadi di mana saja kami berada ya Bapa. Khususnya untuk Jemaat Agape ya Tuhan, yang di mana mereka pada saat ini ada di rumah mereka masing-masing. Bila doa mereka juga didengar oleh Tuhan pada saat ini, dan Tuhan juga akan memberikan jawaban akan doa-doa mereka ya Bapa. Karena segala doa kami panjatkan hanya di dalam nama yang maha besar, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Orang percaya berkata, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhirin, dan sebelum kita akhirin daripada acara ini, mari kau angkat tanganmu ke hadiratnya. Terimalah berkat dari Tuhan yang Maha Kuasa, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, turun dan senantiasa tinggal bersama engkau. Pergilah dengan sukacita dan layanilah sesamamu dengan kasih yang berasal dari Tuhan, yaitu kasih agape, kasih yang tidak pernah menuntut balasan, kasih tanpa pamrih. Katakan amin.